Paman Biao, tolong aku. Kamu. Nona, Anda tidak apa-apa. Kalian siapa? Masih. Apakah masih ada keadilan? Di siang bolong. Kenapa kamu memukul orang? Kamu bicara hukum padaku. Kalian tadi semua padaku. Melakukan apa? Di mata kalian. Kapan pernah ada hukum? Nona, jangan buang waktu dengan mereka. Aku akan menghabisi mereka. Hei kamu. Jangan mendekat. Aku tahu. Dia pelanggan lama kamu, kan? Semua orang, cepat lihat. Wanita ini membawa pelanggannya ke toko kami. Memukul orang. Tidak ada keadilan. Aduh, aku dihancurkan oleh mereka. Aduh, aku tidak bisa berdiri. Aduh, hancur. Kalian memutarbalikkan fakta dan menuduh balik. Paman Biao. Nona, serahkan padaku. Aduh, tidak ada keadilan. Memukul orang. Membunuh orang. Semua orang, cepat lihat. Gila. Kapan seorang penjual menjadi begitu liar? Moral semakin merosot. Bos, jangan khawatir. Kami akan bersaksi untukmu. Kalian semua minggir dari sini. Kalau tidak, aku akan memukul kalian juga. Wanita ini, ternyata layak kamu bela seperti ini. Jelas-jelas dia sendiri yang mencuci rambutnya. Dan tidak punya uang untuk membayar. Dia juga menggoda bos kami. Benar. Berpakaian begitu menggoda. Rambutnya masih basah. Siapa yang tahu dengan cara ini? Dia telah menggoda berapa banyak pria. Paman ini, aku tidak mengerti. Apa yang ada di pikiranmu? Sebenarnya, berani-beraninya kamu membela wanita ini. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia. Siapa lagi dia bisa jadi? Bukankah dia hanya seorang wanita penghibur? Aku bilang kamu ini sudah gila. Demi wanita ini. Apakah itu layak? Berani-beraninya kamu bicara omong kosong lagi. Percayalah, aku akan menghabisimu. Jangan coba-coba menakut-nakuti aku di sini. Pergi dan tanyakan di jalan ini. Siapa aku? Suafang. Aku beritahu kamu. Seluruh jalan ini di bawah perlindunganku. Kalian berdua ini siapa? Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Nona, aku akan segera menghabisi mereka. Hei kamu. Kamu mau ngapain? Aku peringatkan kamu ya. Seluruh jalan ini adalah orang-orangku. Begitu aku beri perintah. Kalian berdua pasti mati. Semua orang cepat lihat. Mereka semua adalah kekuatan jahat dan kriminal. Melakukan segala macam kejahatan. Ayo. Cepat. Cepat datang lihat. Di siang bolong. Aku ingin lihat. Bagaimana kalian berbuat semaunya. Bos jangan takut ya. Aku sudah teman lama. Masih bisa oleh seorang orang luar ditindas. Benar. Tidak boleh membiarkan orang luar menindas. Benar. Pukul mereka sampai mati. HMPH. Sekelompok orang jahat ini. Paman Biao. Tunggu sebentar. Meskipun kamu membunuh orang-orang ini, mereka juga tidak akan menyadari kesalahan mereka sendiri. Bukankah kamu bilang, seluruhnya adalah di bawah perlindunganmu? Kalau begitu, aku akan membuatmu melihat dengan jelas. Siapa sebenarnya pemilik jalan ini? Apa maksudmu? Aku mau membeli jalan ini. Membeli jalan ini? Kamu pikir kamu sedang main monopoli? Hei, kamu tahu ini di mana? Ini adalah kota Hai. Jalan pejalan kaki paling ramai. Sewa tempat di sini bisa mencapai ratusan ribu. Maaf, saya tidak punya konsep tentang uang. Paman Biao, pergilah. Ya, kalian semua, lindungi Nona dengan baik. Ya. Saya tidak punya konsep tentang uang. Semua orang, datang dan dengarkan. Wanita ini sedang mengatakan omong kosong apa. Kamu jangan-jangan terlalu sering tidur dengan pria. Membuat otakmu rusak. Dia memang terlalu sering tidur dengan pria. Otaknya rusak. Jika kamu bisa membeli jalan ini, aku akan langsung bersujud 3 kali. Lalu memakan pengering rambut itu untuk merayakanmu. Baik, ingat apa yang kamu katakan. Hei, kamu. Apa yang kamu lakukan? Cepat letakkan itu. Kamu tidak membayar. Kenapa bisa menggunakan pengering rambut di toko kami? Hei. Tempat ini, soket ini, dan pengering rambut itu, listrik yang digunakan. Kami sudah membayar semuanya. Jika ingin menggunakan, harus membayar. Suruh mereka diam. Ya. Apa yang kalian lakukan? Jangan mendekat. Aku memperingatkan kalian. Jika berani macam-macam, aku akan lapor polisi. Ayah, kita tidak takut.
Dia tidak meminta izin. Dan sembarangan menggunakan barang-barang di toko kita. Nanti, kita lihat apakah kita tidak bisa menipunya sampai habis. Ternyata hubungan ayah dan anak, ya, pantas saja tampangnya. Seperti pencuri. Kami memang ayah dan anak. Kenapa? Anak, lapor polisi. Datang ke toko kita memukul orang. Dan sembarangan menggunakan peralatan listrik. Tunggu sampai petugas keamanan datang. Aku akan menipunya sampai habis. Baiklah, aku akan menunggu petugas keamanan datang. Kenapa? Masih keras kepala di sini? Aku tahu kamu sudah panik. Tunggu sampai petugas keamanan datang. Dan menemukan semua keburukanmu. Saat itu, jangan harap kamu bisa keluar. Oh, benarkah? Kenapa? Takut? Kalau begitu, aku beri kamu solusi kompromi. Kamu ganti rugi 50.000. Oh tidak, 100.000. Maka masalah ini dianggap selesai. Bagaimana? Tidak bisa. Kamu juga harus menemani aku beberapa malam lagi. Aku jamin tidak akan mengejar lagi. Bagaimana? Seharusnya aku benar-benar mendengarkan Paman Biao. Sobek mulutnya untukku. Ya. Lepaskan tanganmu. Lepaskan aku. Nona, ponsel Anda. Lepaskan aku. Lepaskan. Siapa yang melapor ke polisi? Petugas keamanan. Ada orang di toko saya. Mencari gara-gara. Petugas keamanan, tolong. Kalian semua keluar dulu. Ya. Petugas keamanan. Mereka yang di toko kami. Mencari gara-gara. Anda sudah melihat semuanya. Sebenarnya ada apa? Petugas keamanan. Akhirnya kalian datang. Aku merasa sangat malu. Mari bicarakan baik-baik. Sebenarnya ada apa? Petugas keamanan. Itu dia. Wanita ini. Dia membawa sekelompok pria. Masuk ke toko kami. Aku mendekatinya untuk berbicara. Lalu dia menyuruh pria-pria itu menggangguku. Aku masih gadis yang belum menikah. Aku belum menikah. Bagaimana aku bisa bertemu orang lain nanti? Ya, benar. Dia tidak hanya membawa orang menghina putriku, juga membawa orang untuk merusak toko kami. Lihat toko saya. Berantakan seperti apa. Semua ini ulah mereka. Iya, kamu lihat sekarang ini semua. Dunia macam apa ini? Bagaimana masih ada orang seperti ini? Benar, tepat sekali. Setelah mereka datang, barang-barang yang saya simpan di toko, mantel bulu cerpelai, jam tangan berlian, dan gelang emas semuanya hilang. Pasti mereka yang mencurinya. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Saya dengan mudah mengisi ulang 10.000 untuk membuat kartu. Akan mencuri barang kalian. Apalagi jam tangan berlian. Takutnya berlianmu itu sama dengan kaca di pintu. Bahannya sama. Bukan. Jam tangan berlian saya itu awalnya memang berlian. Begitu kamu datang jadi kaca. Bahan berlian. Kamu juga pantas. Rekan petugas keamanan. Lihat bagaimana orang ini bicara. Dan juga, saya beritahu kamu. Dia bukan orang baik. Cara dia mencari uang tidak benar. Ya, orang-orang yang membantunya itu. Mungkin semuanya miliknya. Bos ini mengatakan kalian menghalangi bisnis mereka. Merusak properti. Bahkan mereka mencuri barang. Bolehkah saya tahu apakah Anda memiliki sesuatu yang perlu dijelaskan? Saya tidak merusak barang apapun milik mereka. Sebaliknya, mereka menyiramkan air panas ke wajah saya, memaksa saya untuk berbelanja, merampas ponsel saya, menghalangi saya melapor ke polisi, bahkan menyebarkan fitnah tentang saya. Apa yang kamu omongkan? Benar, kakak. Apa kami mengganggumu? Kamu menuduh kami seperti ini. Bukankah itu Afang yang tidak sengaja merusak riasanmu saat mencuci rambutmu? Ini mengganggu pekerjaanmu di sore hari. Lalu kamu mencemarkan nama baik kami. Hatimu, kenapa bisa sejahat ini? Pak Polisi, tadi saya sudah meminta maaf kepada nona ini. Sudah bilang maaf. Kapan kamu bilang begitu? Saya baru saja mulai bekerja. Saya hanya ingin membantu ayah saya. Saya tahu, saya ini canggung. Jika ada sesuatu yang saya lakukan salah, dan kamu tidak puas, kamu bisa memukul atau memarahi saya. Melampiaskan kemarahan juga boleh. Kenapa kamu harus mengganggu ayah saya? Putriku benar-benar tidak sengaja. Selain itu, dalam bisnis ini, tidak mudah. Kenapa kamu harus menghancurkan bisnis kami? Apakah kamu masih manusia? Kamu terlihat cantik, tapi kamu malah menindas ayah dan anak perempuan ini. Dia hanya seorang gadis muda yang baru masuk ke masyarakat. Bukankah dia hanya merusak riasanmu? Kamu bisa memperbaikinya sendiri, bukan? Benar, Pak Polisi. Kita tidak bisa membiarkannya lolos. Harus dihukum berat. Mati saja. Saatnya berpura-pura. Saatnya tertawa. Tertawalah. Akan ada saatnya kalian menangis bersama. Pak Polisi, lihatlah. Dia masih mengancam kami.
Sekarang saya bahkan tidak berani keluar rumah. Saya takut dia akan mencari orang untuk menindas saya di jalan. Adik, tenang saja. Wanita jahat seperti ini, jika tidak ditangkap, kita semua tidak setuju. Benar, harus dihukum berat. Nona, jika Anda tidak ada yang ingin dijelaskan, silakan ikut kami. Kalian sangat puas, ya? Penjahat tertangkap. Tentu saja kami senang. Kalian senang terlalu cepat. Nona, seorang selingkuhan membawa selingkuhan lainnya datang. Kamu wanita jahat. Makan sesuatu yang kotor. Mulutmu bau sekali. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tahu aku adalah. Apa yang kamu lakukan? Diam. Ayo pergi ke sana. General Huang. Angin apa? Membawa Anda ke sini. Apa maksudmu? Bos Su. Harus menunggu pemberitahuanmu untuk datang? General Huang, ini toko Anda. Anda ingin datang kapan saja. Rekan petugas keamanan. Jangan dengarkan omongan sembarangan ayah dan anak ini. Kesucian wanita ini. Saya, Huang, bersedia menjamin sepenuhnya reputasi Bos Huang. Kami dapat dipercaya. Hanya saja yang melapor adalah dua rekan ini. Itu. Ya. Rekan petugas keamanan. Kami tidak melapor lagi. Ini semua kesalahpahaman. Jika demikian, semua jangan membuat keributan. Cepat bubar. Bukan, ayah. Aku bilang, kenapa kamu takut? Dia bukan hanya seorang selingkuhan wanita. Kamu diam. Ini adalah pemilik properti salon kita. General Huang itu. Uang sewa yang saya tunda ini. Dalam beberapa hari pasti akan saya bayar. Ini. Mohon Anda beri saya waktu beberapa hari lagi. Toko kita ini dihancurkan oleh wanita ini. Hari ini toko dihancurkan. Beberapa tahun lalu juga dihancurkan. Kamu menunda bayar sewa saya lebih dari setahun. Dan istrimu sakit parah. Istrimu bukan karena kamu dan wanita simpananmu yang membuatnya marah hingga meninggal. Dan anak perempuan yang kamu lahirkan ini penuh dengan kebohongan. Sangat jahat. Ternyata mereka orang seperti ini. Sayang sekali tadi saya masih membela mereka. Memang benar kenal orang hanya dari wajah. Tidak tahu hati mereka. Orang seperti ini seharusnya dipenjara seumur hidup. General Huang, uang sewa itu saya pasti akan saya bayar. Kenapa harus merepotkan Anda lagi? Datang ke sini. Sebenarnya uang sewa ini saya tidak peduli. Salahkan diri kalian yang tidak bisa melihat. Menyinggung pemilik salon yang sebenarnya. General Huang, apa maksud Anda? Maksud apa? Toko ini, gadis ini telah membeli. Apa? Tidak hanya itu. Seluruh jalan, gadis ini telah membeli semuanya. Bagaimana mungkin? Iya, ini. Bagaimana mungkin ini? Mulai hari ini, gadis ini adalah pemilik baru salon ini dan pemilik baru jalan ini.